wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir. Demikianlah tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu semuanya, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kajian Islam atau kuliah subuh. Pada hari ini kita akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu dengan tema yaitu kunci sukses atau keberhasilan di dalam ibadah di bulan Ramadan. Tanpa berpanjang kalam, kepada Al-Mukarram Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Jazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share-nya sudah kelihatan? Alhamdulillah kelihatan. Sudah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, saimin saimat, muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir melalui media Zoom. Insyaallah nikmat di bulan Ramadan pada pagi hari ini kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali tahun ini untuk bisa mengoptimalkan ya Ramadan tahun ini agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita, membersihkan noda dosa kita, kemudian Allah memberikan kesempatan umur panjang agar kita mampu meraih kebahagiaan di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang kami hormati seluruh hadirin rahimakumullah, panitia, dan spesial untuk MC kita Ustadz Jazid. Ya. Hadirin rahimakumullah, tema yang dimintakan untuk sama-sama kita bahas adalah tentang bagaimana kiat-kiat atau kunci menuju sukses atau ibadah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita, ya, kalau umur kita sekarang di angka 50, 40 gitu ya. Kemudian berapa kali kita semenjak taklid dan balik mengikuti Ramadan, ya, sejumlah bilangan itu pula ya kita untuk ukuran tahun melakukan ibadah Ramadan. Kalau yang sudah 50 tahun, ya paling tidak semasa tahlil, kalau tahlilnya 12 tahun berarti sudah puluhan tahun juga ya kita berpengalaman melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya perjalanan waktu dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, ya kita semua bisa merasakan ya bagaimana guliran waktu, kualitas aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, hasil yang diraih ketika kita berada di bulan Ramadan dari tahun ke tahun, kita bisa rasakan. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita sendiri yang menjalani. Ramadan adalah bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan anugerah tahun ini kita mampu bersama-sama ya melakukan ibadah di bulan ini. Dan kita masih ingat beberapa saudara kita yang tahun ini Allah tidak berikan kesempatan itu karena Allah lebih sayang dan telah mengambil ya jatah hidupnya. Tentu bagi kita yang ada di bulan Ramadan tahun ini merupakan sebuah kebahagiaan. Dan tidak ada jaminan apakah kita juga mampu menyelesaikan bulan Ramadan sampai akhir.
kemudian apakah kita juga akan mampu ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah, tema tentang bagaimana kunci sukses meraih sukses Ramadan. Ya, saya coba pandu dengan beberapa slide. Dan tadi sudah minta izin kepada moderator membawa acara. Di akhir materi saya akan memberikan kuis. Kalau panitia tidak menyiapkan hadiah nanti akan disampaikan. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ketika kita bicara Ramadan, ya. Slide-nya berubah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Lanjut. Ya. Tentu bulan Ramadan bagi kita, ya, karena kita yang sedang mengalami, merasakan ya, langsung, walaupun secara jamaah, ya kita juga bersama-sama merasakan nuansa Ramadan itu. Ya, tapi bagaimana Ramadan tahun ini, sebagaimana Ramadan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kewajiban Ramadan merupakan bagian dari salah satu kewajiban ya dalam rukun Islam, di mana Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan Allah kepada orang beriman ya untuk melakukan ibadah puasa, inti utamanya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Pengertian la'allakum tattaqun ini banyak sekali ya dalam beberapa penafsiran, tapi beberapa definisi yang saya coba sorot dari salah satu sudut pandang ya seorang Umar bin Abdul Aziz ya, bahwa takwa adalah takwa kepada Allah itu bukan dengan seringnya saum di siang hari, sering sholat malam, atau sering melakukan kedua-duanya. Akan tetapi bahwa takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang Allah haramkan dan melaksanakan apa saja yang Allah wajibkan. Ya. Alhamdulillah, bagi kita, insya Allah, ya, bagaimana ya, pemahaman tentang takwa ini kita upayakan ya, bahwa bagaimana kita menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sebagai Rabb yang tentunya dengan firman beliau pada kita pun bahwa derajat manusia itu ditentukan dengan tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ketika kita bicara takwa, kita juga teringat bahwa sebenarnya bagaimana rasa takut yang ada itu tidak meninggalkan roja harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rahman dan rahimnya, memberikan nikmat yang banyak untuk seluruh makhluk. Secara khusus juga Allah memberikan rahimnya kepada kita bagi orang yang beriman, memberikan surga yang luas, seluas langit dan bumi. Nah, pemahaman tentang takwa inilah tentu insya Allah sudah kita pahami lebih dalam. Tapi bagaimana secara pribadi kita mampu ya, menjadikan kata takwa ini menjadi komitmen dan konsisten dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, senantiasa kita merasa diawasi Allah, ma'iyatullah. Dimanapun kita berada, kita berupaya untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan pada kita melalui jabatan yang kita miliki, amanah yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang Allah miliki. Atau sekalipun Allah menguji kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini bahwa hamba yang paling bertakwalah yang tentu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika kita bicara takwa, tentu karena saum ini sudah kita jalani bertahun-tahun,
bukan hanya 10 tahun, 20 tahun. Gitu. Saya yakin semua yang hadir di sini lebih dari 30 tahun melakukan saum. Bahkan 40 tahun. Bahkan 50 tahun semenjak taklid. Artinya kita sudah memahami bahwa Allah SWT setiap tahun memberikan pensucian diri kita. Allah ingin menjadikan buah takwa Ramadan ini hasilnya dirasakan, ya, di mana setiap mungkin senantiasa takut terhadap murka Allah dan berupaya untuk menjalankan semua perintahnya, dan tentunya bagaimana kita menjauhi larangan. Ini bagi pemahaman umum. Tapi bagi pemahaman kita, para aktivis dakwah, ya, para pemuka masyarakat, para pejabat yang memiliki kemampuan dan pemahaman dakwah, tentu ini semua ya menjadikan kita terus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Dan buah takwa yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan mestinya mampu memberikan cas untuk 11 bulan ke depan. Dan itu yang kita harapkan. Dan Allah mensucikan kita dengan memberikan rahmatnya, ampunannya, bahkan pembebasan dari api neraka, manakala hamba senantiasa meyakini dan terus berupaya mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan konsep ibadah bagi kita adalah semuanya secara sumul. Pekerjaan yang kita lakukan per hari, aktivitas yang kita lakukan sehari, semua itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Paling 3 dalam 3 bingkai. Sesuai dengan mabda kita, niat kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Secara manhaj, tata cara kita berupaya semua aktivitas yang kita lakukan secara itqan, secara baik, secara benar, sesuai ketentuan. Ya, kemudian juga goyah dari aktivitas kita sehari-hari itu menjadi ibadah. Manakala tujuannya karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun sehari-hari kita melayani masyarakat, melayani umat, ya, memberikan advokasi, ya, bahkan bagi teman-teman yang diberikan tugas khusus yang tidak dimiliki orang lain, profesi-profesi guru, medis atau para medis, ya, juga para pendidik, ya, Allah titipkan ilmu, kemampuan dan keterampilan serta skill kita untuk memberikan layanan, ya, kepada masyarakat. Tentu setiap layanan yang kita lakukan, terlebih para pejabat yang diberikan amanah, tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk melipat gandakan nilai-nilai kebaikan, potensi-potensi yang Allah berikan pada kita untuk memberikan advokasi kepada masyarakat, menjadikan diri kita bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Maka hidup kita akan berkah dengan semua upaya yang kita lakukan, dengan tentu memperbaharui niat, manhaj tetap kita jaga agar sesuai dengan syariah, kemudian goyah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatullah, kalau kita bicara keutamaan Ramadan, semuanya sudah memahami, ya, bahwa Ramadan itu bagi sebagian kita bahkan menjadi bagian dari kehidupan dan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas tahunan kita, sehingga semenjak Ramadan belum datang pun kita sudah menyiapkan diri kita, ya, dengan doa-doa yang kita senantiasa panjatkan. Allahumma barikna Ramadan. Sebelumnya kita berdoa, Allahumma barikana fi Rajab Sya'bana wa barikna Ramadan. Itu bentuk keseriusan kita. Kita mulai membanyak saum di bulan Rajab, Sya'ban, dan tentunya saum bagi kita sebagai ibadah utama di bulan Ramadan itu merupakan bagian dari keseharian kita yang sudah biasa kita lakukan. Tapi ketika kita memasuki bulan Ramadan, setelah fisik, fikrah, dan ruhi kita siap menerima bulan Ramadan dan berada di dalamnya, maka kita optimalkan itu untuk menjadikan bulan berkah ini betul-betul bisa memberkahi kita sekalian. Ya, di mana Allah memberikan bonus yang banyak gitu dari pahala-pahala. Kalaulah kita itu pencari pahala. Tapi pintu-pintu langit yang dibuka ini, kemudian bagaimana juga setan dibelenggu, tentunya menjadikan motivasi bagi kita untuk terus berupaya, ya, untuk terus berupaya semaksimal mungkin
ya menjadikan bulan Ramadan ini kita jadikan momen terpenting dalam siklus tahunan kita. Jadi insya Allah Ramadan tahun ini Allah memberkahi kita dan kita mampu melakukan ibadah-ibadah dengan optimal. Rahimakumullah. Nah, ketika kita takwa sebagai tujuan akhir dari bulan Ramadan, maka tentunya saat Ramadan secara umum ya di masyarakat Amah, ya mereka membuat kajian-kajian keislaman, bahkan semua agenda-agenda ya kemasyarakatan, bahkan di acara-acara formal semuanya ya memberikan penghormatan pada bulan Ramadan. Bahkan acara-acara religi juga sekarang sudah menjadi tren, jadi mulai tengah malam ya sampai bahkan 24 jam siaran-siaran televisi, walaupun sekarang memang berbeda ya dengan waktu kita dulu masih muda kalau dikatakan demikian. Jadi tren TV dulu memang melebihi hal yang lain gitu, tapi sekarang dengan gadget yang kita pegang, hiburan dalam tanda petik ya yang menjadi tren masyarakat sekarang sudah bergeser. Tapi kita lihat ya agenda-agenda yang ada di bulan Ramadan ini salah satu barometer kita untuk melihat bagaimana tingkat perubahan setelah Ramadan. Ya kadang-kadang kita melihat masih banyak sekali ya cara-cara yang tentunya mengarah pada sesuatu yang akan mengotori kesucian jiwa kita, tapi itu merupakan bagian dari tantangan kita para dai ilallah, bagaimana kita mampu menjadikan optimalisasi bulan Ramadan ini agar masyarakat kita ya yang sebagian besar muslim mampu meraih kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah. Ya kalau bicara memang slide ini secara khusus ya mengarah pada salah satu pemikiran ya, tetapi paling tidak bagaimana nilai-nilai sekularisme ya yang menjadikan Islam sebagai parsial, dan ini juga sumber kehinaan gitu ya. Secara bertahap alhamdulillah sudah mulai berkurang, tetapi masih ya orang juga menganggap bahwa melakukan Islam secara kafah ya di semua sisi kehidupan ya relatif sekarang tidak terlalu menonjol ya pertentangannya, tetapi pertarungan di masyarakat kita ketika nilai yang kita anut, nilai kebaikan yang kita bawa berhadapan ya dengan nilai-nilai yang parsial duniawi ya, kadang-kadang itu juga menjadi salah satu hal yang kita dapatkan di masyarakat. Tentu di tengah-tengah isu masyarakat kita yang memang masih mengalami tingkat kesejahteraan yang beragam, walaupun secara umum ya tingkat kemiskinan secara statistik memang menurun. Tapi kita memahami sebenarnya bagaimana secara akidah, secara fikroh, dan nilai keimanan itu yang lebih utama. Karena kemiskinan sekalipun manakala dihadapkan pada kondisi jamaah Islam ataupun masyarakat yang sudah memahami Islam, tentu itu bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi. Tapi kita melihat ya masih ada sebagian kita juga yang masih jauh dari ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah bagian yang pengaruhnya terhadap kehidupan kita itu sebagai ranah-ranah yang sifatnya pribadi gitu ya, seolah-olah begitu. Masih ada sih di beberapa sektor di mana secara umum mereka masih berupaya ya menganggap tabu ya beberapa aktivitas keagamaan, walaupun secara umum memang sudah tidak. Tapi kita melihat ya perkembangan anak muda kita yang nyelep ya, itu masih ya mereka masih menganggap bahkan sholat itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja bagi mereka. Ya kita lihat ya kalangan anak muda itu mereka bahkan sudah menjadikan tren budaya behep, kemudian juga menjadikan kebutuhan-kebutuhan kasih sayang selama ini mereka tidak dapatkan di keluarga, mereka lari dengan
peer group mereka, kemudian menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang itu anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang ada di jalanan, ya, mereka berkumpul, ya, bersosialisasi, dan saatnya kita mengajak mereka akan kembali kepada jalan Allah, ya, dan dalam semangat dan suasana Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mendekati mereka. Beberapa komunitas aktivis dakwah yang sudah mulai merekrut, ya, mereka di lapangan, di jalanan, ya, dalam berbagai macam trennya. Tentu alhamdulillah ini sebuah jalan kebaikan, karena kita memastikan bahwa kita ingin memastikan semua, ya, kita mampu yang melakukan dan menikmati dakwah Islam secara menyeluruh. Ya, rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana peran, ya, konteks agama, ya, dengan kekuasaan. Ya, memang ini biasa didengungkan, ya, oleh orang-orang yang mengibarkan bendera khilafahnya. Tapi paling tidak kita memahami bahwa agama dan kekuasaan adalah saudara kembar, ya. Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak berfondasi, ya, tidak dasar pada agama, niscaya akan runtuh. Segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga, niscaya akan hilang atau lenyap. Itu nukilan dari Imam Al-Ghazali. Tapi misi utama kita, apalagi hadir rahimakumullah, yang berikan amanah, ya, di beberapa pejabat publik, ya, juga baik di pemerintahan, ya, di komunitas-komunitas atau di organisasi masyarakat, tentu kita memahami bahwa fungsi-fungsi kita sebagai bagian dari masyarakat, ya, bagaimana kita mampu mengoptimalkan posisi kebaikan amanah itu untuk kebaikan kita bersama. Dan bagi kita sekalian, insya Allah, bagaimana di pergerakan dakwah kita pada kurun waktu terakhir ini mengharuskan kita untuk terus berupaya memasuki sektor-sektor yang ada, ya, terutama bagaimana teman-teman yang diberikan amanah, ya, di publik ini mampu, ya, melakukan advokasi masyarakat, mampu mengejawantakan nilai-nilai keislaman yang kita miliki, kita pahami, kita imani, untuk bisa kita diterapkan, dan masyarakat bisa melihat bahwa nilai-nilai Islam yang tergambar dalam kehidupan kita sehari-hari menunjukkan nilai-nilai dasar, ya, keimanan dan nilai-nilai yang mereka butuhkan. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Bukan ansih, ya, kita melalui BPKUP misalnya, kita berupaya untuk bisa mengisi jalur-jalur yang struktural, non-struktural, semua kepemimpinan, ya, potensi di masyarakat, ya, yang memerlukan peran-peran, ya, kepemimpinan kita upayakan raih, tentu dengan optimalisasi, bukan hanya untuk menjadikan kepentingan-kepentingan itu untuk kepentingan dunia ansih, tapi bagaimana upaya yang kita miliki dengan segala yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu ini menjadi amanat kebaikan dan nilai pahala jariah yang insya Allah, ya, ketika kebaikan itu menjadi sebuah fenomena dan menjadi sebuah nilai yang ada di masyarakat, tentu kita yang telah berkontribusi memberikan upaya perbaikan itu, Allah berikan kebaikan itu walaupun kita sudah tidak berada dalam kehidupan di alam dunia ini. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, semangat kita untuk terus memastikan diri kita berada dalam jalur kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ya, ketika kita bicara kepemimpinan, tentu ajaran Islam itu sudah memberikan dasar yang pasti, ya, bahwa kepemimpinan dalam Islam memastikan kita, ya, memastikan kita senantiasa komitmen dengan ajaran Islam. Segala kewajiban yang ada secara syariah itu mestinya tidak menjadi sesuatu yang dibahas, sesuatu yang berat untuk dilakukan, gitu. Tapi bagaimana mampu, ya, menjadi solusi, ya, bahwa ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai profesionalisme yang sudah kita miliki, ya, sebenarnya itu untuk kesuksesan di masa akan datang. Dan masa datang yang kita maksud bukan hanya di dunia, tapi bagaimana di akhirat.
sejarah. Untuk itu ajaran Islam yang kita pahami, ya, dengan segala kewajiban-kewajibannya, kalau dilihat dari sisi kewajibannya. Tapi kewajiban yang kita lakukan dalam Islam itu adalah sebuah nikmat ibadah, sebuah kenikmatan, karena kita berada dalam sebuah, apalagi kita berada dalam sebuah komunitas kebaikan. Dan ketika kita mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat, maka kita merasakan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di mana nilai-nilai yang kita yakini, ya, sebuah kebaikan itu akan berdampak kepada kebaikan yang berikutnya. Dan ketika kita sekalipun sudah tidak tinggal di dunia ini, insya Allah dengan niat, ya, manhaj dan goyah tadi itu, insya Allah semuanya akan menjadikan hidup kita lebih berkah, dan Allah memberikan ampunan dan menjadikan kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah kenyataan, dan kita tidak akan dihilangkan sedikit pun pahala kebaikan kita. Setiap detik, ya, setiap kebaikan sebesar jarah pun Allah akan. Selanjutnya, ya, tentu bagaimana Ramadan itu penuh berkah bersama kita para dai. Ya. Para dai menjadikan penduduk bumi mulia dan membuat penduduk langit bangga. Tapi kebanggaan yang tentunya kita rasakan adalah kebanggaan ketika kita mampu beradaptasi dengan nilai Islam, melakukan semua nilai-nilai kebaikan tersebut, dan buahnya nanti ketika Allah mencabut ajal kita, tidak ada keraguan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia ini membebani kita. Ketika Allah mencabut kita, kita masih merasa belum siap, padahal kita meyakini azal itu akan menjemput kita. Tapi persiapan yang kita siapkan, ya, tentunya harus optimal, gitu. Dan kesempatan di bulan Ramadan, sehingga bagaimana nanti di akhir saya akan sampaikan kunci-kunci yang harus kita lakukan agar ibadah di bulan Ramadan ini bisa optimal kita lakukan. Nah, kalau di sebelah nih, ya, terutama di beberapa gerakan dakwah yang mengeluhkan khilaf, ya, ya, hadis ini sering mereka ungkapkan. Tapi yang terpenting dari ini semuanya, bahwa sebenarnya bagaimana kita mampu menjadikan nilai kebaikan, nilai kebenaran yang kita anut itu mampu tumbuh bersama, ya, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ramadan penuh berkah ini, ya, kita semua pahami, ya, bahwa bagaimana Ramadan itu tidak hanya bisa optimal dalam kehidupan pribadi kita, tapi bagaimana dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Makanya tema-tema yang kita usung, ya, beberapa target-target dakwah kita, target-target aktivitas Ramadan kita, itu bagaimana benar-benar Ramadan itu menjadi Ramadan yang berkah bagi kita. Ya, ketika hadis baginda Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita sangat memahami, gitu, bahwa kita ini bukan makhluk yang sempurna. Kita banyak kesalahan, banyak dosa, sehingga meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Makanya bagaimana istighfar 100 kali di waktu sahur, ya, itu salah satu kebiasaan yang harus kita terus lakukan. Ya. Kenapa? Karena memang secara personal, ya, terus secara sifat kemanusiaan, ya, bahkan baginda Rasulullah SAW pun tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Ya, dalam sehari beristighfar. Apatah lagi kita mestinya pensucian jiwa, ya, dari setiap kesalahan, baik secara itikad, ya, ataupun dalam konteks kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi di tempat kerja kita. Kita masih merasakan ini sesuatu yang belum ideal, ini sesuatu yang belum sinkron dengan nilai kebaikan kepada kita. Tapi masih ada di lingkungan kerja kita, ya, orang-orang yang belum tersibuk dengan Islam, ya, belum hatinya terpenuhi dengan nilai kebaikan. Kadang-kadang menghalalkan beberapa sesuatu yang bagi kita itu sangat fatal, tetapi bagi mereka seolah-olah itu bagian
dari pencapai tujuan. Tapi insya Allah bagi kita sekalian, bahwa kita ini bukan bukan makhluk yang bebas dari dosa, tetapi sebagai konsekuensi yang tentu kita punya kelemahan, maka beristighfar merupakan solusi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk terus kita lakukan. Dan ketika datang bulan Ramadan, tentu kita juga termotivasi terus. Gitu. Ini kunci yang kedua, bagaimana kita mampu menjadikan nikmat yang ada di bulan Ramadan ini terus kita upayakan dengan meyakini bahwa rahmat yang Allah berikan begitu besar, bahkan setan-setan pun dibelenggu. Ya saatnya kita mengoptimalkan. Ya, walaupun jam kerja dikurangi ya para ASN gitu ya. Kemudian juga ada juga yang memang dibagikan kayak Provinsi Banten ya. Tapi di beberapa Pemda malah mundur ya, step 30 menit. Dan itu salah satu beberapa kondisi yang dari satu sisi kita bisa mengabarkan ya. Alhamdulillah hidup di Banten gitu ya, Islami, dan berupaya untuk membumikan nilai-nilai kebaikan, nilai Islami. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu di akhir ya mencari bulan Ramadan melalui Lailatul Qadar, sehingga di 10 hari terakhir, dan biasanya ada cukup panjang juga tahun ini, lumayan ya beberapa hari, mari kita optimalkan itu untuk beriktikaf ya di 10 hari terakhir sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belum mampu mengoptimalkan ibadah malam-malam ibadah ya. Dan bulan Ramadan ini memberikan kesempatan pada kita untuk terus mendekat dan banyak mengintrospeksi diri kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas kita. Selanjutnya, peran yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terlibat aktif menuju tegaknya kebenaran. Konteksnya mungkin secara pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam konteks negara tentu ketika mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, ya, mencontohkan nilai kebaikan, bahkan menegakkannya dalam diri kita, dalam institusi yang ada dalam tempat kerja kita masing-masing atau di masyarakat, dengan peran-peran yang sudah kita lakukan sebagai peran dai, tentu ini akan terus memperluas nilai kebaikan dan kebenaran di masyarakat, dan itu akan secara kondusif ya, membangun cerita masyarakat di mana mereka kembali kepada jalan Allah, sama-sama menegakkan kebenaran, dan kita menjadi terpisahkan dari perubahan itu. Dan tradisi berilmu tentu kita juga memahami ya, bagaimana kita ini apalagi memberikan amanah sebagai pimpinan ya, memberikan amanah juga sebagai pemimpin masyarakat, memastikan bahwa kita tidak tinggal diam menyuarakan kebenaran ya, kemudian juga semangat kita untuk terus memperbaiki kondisi negara kita yang masih belum baik, yang sudah baik terus ditingkatkan, kemudian bagaimana juga keserakahan orang-orang yang serakah ya, yang seolah menjadikan harta dan jabatan sebagai tujuan, tapi kita berupaya semua harta jabatan yang diamanahkan itu mampu kita optimalkan untuk membangun kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Setelah secara pribadi kita, keluarga kita terus kita perbaiki dan memastikan bahwa semua segmen, terutama para pemimpin kita, terus ya mendekat pada Allah ya, menjalani nilai-nilai kebenaran, dan masyarakat bisa merasakan kemakmuran karena memanah para penguasa yang senantiasa terus terjaga. Alhamdulillah, tentu orang-orang yang komit pada dakwah ya, tentu akan menjadikan Ramadan sebagai momentum memantaskan diri sebagai orang yang berdakwah menolong agama Allah. Dan manakala dakwah Allah ini sudah menjadi amal kebaikan, menjadi darah daging kita, maka turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Alhamdulillah, dan akhirnya ya, ini yang diminta oleh panitia ya, kunci sukses beribadah di bulan Ramadan.
Yang pertama, konsistensi. Ya, tentu beribadah secara rutin dan konsisten. Dan tentu kita tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan bagaimana bisa menghasilkan konsistensi ibadah, kita coba dengan beberapa aktivitas yang kita sepakati ya untuk bisa kita lakukan. Mudah-mudahan konsistensi itu terbangun. Ya. Di BP sudah membuat list ya aktivitas harian. Nanti kita coba dalam kuis ya. Siapa yang nilai kuisnya paling tinggi, insya Allah itu memberikan gambaran ya secara kuantitatif ya, mana di antara kita yang punya nilai besar pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi gambaran kebaikan bagi kita sekalian. Dan yang kedua adalah niat yang ikhlas. Ini yang utama sebenarnya. Ya, amal biniat kulli imrin bahwa setiap aktivitas itu sangat ditentukan oleh niatnya. Dan tentu niat kita dalam semua aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hal yang utama. Karena dengan niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas yang kita lakukan tentu akan bernilai ibadah. Maka dari awal dia mencari amanah sebagai pejabat dalam beberapa bidang jabatan ya. Kemudian karena niat awalnya gitu ya tidak terpancang kuat bagaimana apa yang dia raih untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dari awal sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat. Sodok kanan kiri, walaupun memang ada juga yang diminta dan sebagainya ya di lapangan saya lihat begitu. Tapi insya Allah kita akan komitmen bahwa pilihan-pilihan kebaikan itu diawali dari niat yang ikhlas akan menjadikan tujuan yang jelas ya, bahwa tujuan kita adalah beribadah. Kemudian selanjutnya yang keempat, manajemen waktu. Ini kadang-kadang ngatur waktu dengan baik untuk ibadah, untuk istirahat, untuk kegiatan lainnya. Sepatan Ramadan. Ya, bagi teman-teman yang belum terbiasa, ya, terutama yang sudah berat badannya, sudah overweight, ya. Nah, ini kesempatan juga momen Ramadan ini. Ya, untuk kalau di luaran ada IF ya, bagaimana dia mengatur jadwal makan gitu. Sekarang sudah diatur jadwal makannya. Walaupun bagi sebagian kita ini sepertinya saum yang biasa kita saum atau puasa 18 jam, 16 jam dikasih puasa 14 jam ini kayaknya masih belum terasa berefek ya. Ya, tetapi insya Allah gitu ya bahwa sekarang tren puasa itu bagi masyarakat modern saat ini gitu merupakan sebuah kebutuhan, terutama bagi yang masih belum bisa melakukan pengendalian bodinya gitu ya, karena tadi kebiasaan-kebiasaan yang belum teratur ya. Dan insya Allah banyak sekali ya, treatment yang bisa kita lakukan, dan salah satunya dengan puasa selain olahraga tentunya ya. Itu manajemen waktu yang perlu kita fokuskan. Jangan sampai olahraga itu sekarang bukan lagi menjadi kebutuhan ya. Sebaliknya olahraga itu salah satu waktu yang harus kita manage ya. Dengan olahraga insya Allah ya ritme tubuh kita akan terbangun, karena selama ini banyak sekali kalori yang ditumpuk dalam bentuk lemak dalam tubuh kita, yang ujung-ujungnya memang sebenarnya ketidakmampuan kita mengatur waktu dengan baik, waktu makan ya. Ya tentu ada tip-tip ya yang sudah diberikan, karena kalau kita punya, jadi tidak mustahil ya, banyak sekali ya yang di atas 100 kilo gitu, mendekati angka 100, lingkar perutnya bahkan udah di atas 120 gitu ya. Alhamdulillah ya, kita pastikan ini kesempatan kita untuk mengatur pola makan kita ya. Kemarin dokter Pipim juga sudah memberikan arahan, mudah-mudahan termotivasi. Kemudian yang kelima, sedekah dan berbagi. Nah, baginda Rasulullah SAW kan sudah kita dapatkan ya pembelajaran dari beliau. Beliau itu orang yang paling, orang Sunda bilang berehan ya, saja sonah Pak Jamari gitu ya, itu berehan katanya orang Padanggang bilang, itu paling banyak memberi. Tetapi di bulan Ramadan itu ya, di bulan Ramadan itu bagi Rasulullah SAW banyak orang yang paling dermawan, dan itu menjadi sesuatu yang harus kita coba lakukan. Kemudian yang keenam, kesabaran ketabahan, bersabar dan bertabah dalam tantangan. Nah, ini memang
terutama teman-teman yang diberikan amanah ya dalam sebuah jabatan menghadapi kondisi yang belum ideal, ya tentu ini menjadi tantangan. Ya, di samping juga perlu kesabaran, ya berdakwah pada masyarakat itu memang perlu upaya terus. Yang terakhir adalah murojaah pengulangan ibadah secara teratur, ya sehingga ibadah di bulan Ramadan itu menjadi habit kita di luar Ramadan, sehingga semangat ibadah itu yang memang beda suasananya di bulan-bulan di luar bulan Ramadan akan terjaga, akan terus komitmen bisa kita lakukan. Nah, itulah dari Makumullah yang bisa saya sampaikan. Kemudian di akhir tadi saya berjanji akan memberikan kuis. Ya, silakan siapkan ingatan ataupun kertasnya. Ya, ini sangat mudah saja. Hanya penambahan angka dan penambahan. Bagaimana, Pak? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ya. Silakan yang ingatannya kuat. Saya ada 5 pertanyaan dijawab dengan angka. Nanti saya berikan komando untuk ditambahkan. Nanti yang nilainya paling banyak silakan ditulis di kolom chat. Ya, nanti akan dapatkan hadiah. Ya. Kalau panitia tidak menyiapkan, nanti saya kirim hadiahnya. Siap? Siap, Tat. Langsung ya, Pak Jajid, langsung ya. Iya, Tat. Fadol. Ya, sambil menguji biar yang ngantuk pakai berhitung nanti hilang ngantuknya. Yang pertama, ya. Ini dibacain aja, nggak ada videonya. Ya nggak sengaja, ini pakai suara aja. Yang pertama, ya. Yang hari ini saum pasti ya, insya Allah. Kalau ibu-ibu yang tidak saum, karena uzur, jawabannya sama ya. Bagi yang saum, tulis 2. Saya kasih bonus nilai 2. Yang saum, yang tidak saum, bagi ibu-ibu karena uzur 2 juga. Tulis 2 ya. Kemudian yang pagi ini sudah beristighfar 100 kali, ya. Silakan tulis 2. Kalau yang belum, tulis 1. Kemudian, jadi udah ketahuan ya. Wah, ini banyak sekali yang jawab di chat. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak ya, yang sholat jamaah kemarin ya, mulai dari maghrib, isya, subuh, dohor, asar, ya. Silakan tulis jumlahnya 1 sampai 5 nilainya. Berjamaah di awal waktu. Bagi ibu-ibu sama nilainya 1 sampai 5, ya. Waktu 1 sampai 5, ya, yang di awal waktu. Tapi di rumah masing-masing. Kecuali yang memang sudah sholat tarawih sudah di masjid, ya itu pasti berjamaah. Tapi bagi ibu-ibu secara khusus ya 1 sampai 5 gitu. Kemudian yang keempat, yang sudah infak hari kemarin ya, dari maghrib sampai dengan maghrib, tuliskan jumlahnya. Nah, ini yang menentukan pemenang ini. 1.000, 10.000, 50.000, 500.000, 100.000, 100, nih banyak kali. 10.500, ya, ditulis. Kemudian yang kelima, tilawah Al-Quran
dalam juz. Ya, tilawah Quran dalam juz. Tilawah Quran dalam juz, jadi kalau 1 juz berarti 1. Kalau 2, 2. Ya. Kalau idealnya berarti kan minimal kita sudah memasuki juz ke-9 ya. 7 sampai 9. Silakan ditulis. Setelah itu dijumlahkan. 9. Dijumlahkan ya. Saum 3. 2. Semua rata-rata dapat nilai 2. 3. Istighfar kalau di bawah 100 berarti 1. Kalau 100 berarti 2. Kemudian salat jemaah 1 sampai 5 ditambahkan nanti ya. Kemudian infak sesuai jumlah infak yang diberikan hari kemarin. Kemudian tilawah sesuai dengan juznya. Ya, tanpa maksud untuk beria, silakan di kolom chat ditulis jumlah totalnya. Nah, yang paling banyak itulah insya Allah yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Aduh. Nah, nanti minta diatur ya panitia dan host untuk menghitung. Baik. Jadi jangan dijumlahin di situ ya, langsung hasil akhir. Sehingga nanti kode peserta dengan jumlah nilai terbaik itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Ya. Jangan ragu-ragu ya, insya Allah ini untuk kebaikan. Ini untuk memotivasi kita. Hadiahnya insya Allah menarik. Ya. Kalau siap umroh Ramadan tahun ini bersama-sama, ayo gitu. Kalau belum sanggup, ya nanti hadiah kenang-kenangan aja gitu ya. Baik, alhamdulillah itulah. Nanti minta tolong pada panitia dan untuk melihat di kolom komentar mana yang paling banyak nilainya tanpa bermaksud lain selain memotivasi kita, karena ini masuki hari ketiga ataupun keempat, kita pastikan kita termotivasi terus untuk meningkatkan ibadah kita. Nilai-nilai angka-angka yang didapatkan oleh teman-teman sekalian, hadirin rahimakumullah, itu merupakan pemacu dan pemicu kita untuk terus meningkat. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi setiap aktivitas kita. Dan terpenting bagaimana kunci sukses ibadah di bulan Ramadan adalah pertama, bagaimana niat yang lurus, kita senantiasa menjaga keikhlasan kita, ya manajemen waktu, terus banyak berbagi dan bersedekah, serta murajaah terus agar kita terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Oke. Demikian pemaparan materi yang luar biasa. Semoga memberikan pemahaman yang lebih dalam. Bapak Ibu semuanya, pada akhir acara berikutnya yaitu penutup atau doa. Sebelum penutup doa, saya beri pantun dulu nih. Cakep. Ke toko, belum apa udah cakep aja. Iya, siap maksudnya. Ke toko buku beli pena. Cakep. Pena dipakai menulis kisah. Materi sisi ini sangat merona. Semoga Allah memberi berkah. Kita tutup dengan pantun yang terakhir. Burung irian, burung cendrawasih. Ya, dan terima kasih. Oh, udah tahu ya. Jangan lupa kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.